Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Wassalatu wassalamu ala rasulihi ashrafil khalqi wal bariyat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani yakni Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'i ashabihil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ونفعنا به وبه في الدارين ولوالديه ولمشايخه شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sampai halaman 15. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Halaman 15 itu yang di atas paragraf kedua. Kalau yang nggak nemu berarti nggak ngaji. Ya, kita sampai halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Alladzi dialah khalaqani yang telah menciptakanku. Fahuwa maka dialah yahdini yang memberiku petunjuk. Itu Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78. Fayahdi
maka Allah menunjukkan. Fayahdi, maka Allah menunjukkan, dalam kurung jalan yang besar. Min sakhilin ila sakhilin, dari satu pantai ila sakhilin, ke pantai lainnya. Min maudhi'in ila maudhi'in, dari satu tempat ila maudhi'in, ke tempat lainnya. Hatta hingga hatta hingga yaqifa, hati berpijak, alal jadatil mustaqimati, ala pada al jadati, jalan yang besar, al mustaqimati, yang lurus. Fakullu ma bila manahati, zakaro, telah ingat, Rabbahu, Tuhannya, tajallat, akan tampak jelas. Jadatuhu, jalan menuju Tuhan. Wangkasyafa, dan tersingkaplah, ad-daghalu, kerusakan, anha, di jalan itu. Qalbut talibi, qalbu, hati, at-talibi, mencari, lil haqqi, Allah yang maha hak, azza wa jalla,
Azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Yaqta'ul masafaqati, yaqta'u menempuh, al masafaqati jalan yang jauh, wa yakhlifu dan meninggalkan, wa yahliful kulla dan meninggalkan segalanya, wara'ahu di belakangnya, faida apabila hati khofa takut, fi ba'dit toriki, fi ba'di di sebagian, at-toriki jalan, minal halaki dari kebinasaan, baroza muncullah imanuhu keimanannya, fasyaja'ahu lalu membuatnya berani, fatahmidu lalu padamlah, nironul wahsyati, nironu api, al wahsyati kecemasan, wal khaufu dan ketakutan, wayati dan akan datang, badalaha sebagai gantinya, nurul insi cahaya keharmonian,
wal farohi, dan cahaya kegembiraan, bil kurbi, karena kedekatan dengan Allah. Saya jelaskan dulu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, fa idza maridtu wa huwa yasfin. Jadi ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ketika aku lapar, dialah yang memberiku makan. Ya. Karena apa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Karena dialah yang menciptakan aku dan yang memberi petunjuk. Sayangnya ini karena di kita nggak terlalu tasawuf. Harusnya kan rumah sakit Islam itu di pintu gerbangnya kan ada tulisan faida maritu wahwa yasfin. Ketika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, manusia sendiri sama, ketika dia sakit, waduh saya diuji oleh Allah begini. Ketika dia sembuh, dia bilang begini, untung saya ketemu obat yang manjur saya, akhirnya sembuh. Apa pernah mengatakan faida maritu wahwa yasfin? Makanya nanti kalau sakit, ya kalau sembuh faida maritu wahwa yasfin. Terkadang saja dikasih obat yang mahal, kalau Allah tidak menyembuhkan juga tidak sembuh. Ternyata dikasih obat generik dari puskesmas, sembuh. Nenek moyang kita dulu ketika ada cucunya sakit itu cuman apa? Bawang merah dibakar di minyak, apa itu, lampu templek itu ya. Nah, dibakar terus dikasih jeruk ya, jeruk pecel, terus dikasih minyak goreng, dibolak-balik begitu. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro minggat. Loh, minggat beneran itu sakitnya. Kalau dulu dengan ucapan begitu takut itu penyakit. Kalau sekarang dibacakan Allahumma tibil ba'sa rabbanas isfi antas syafi sifaan ila siwaswan la yughadiru saqama, enggak lari, tambah mendekat. Karena apa? Ketika mau mengatakan sesuatu kepada sesuatu itu, keimanan kita tidak mengatakan allazi khalaqani wa fahuwa yahdin, fa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika makan aja dialah ya, ketika aku lapar dia yang memberiku makan. Tapi ketika makan, wah saya ini makan, ngajak temen, ngajak saudara, perasaannya itu karena habis dapat bonus, panennya sukses, ya tebunya mahal. Nah, tidak pernah mengatakan ketika aku lapar dialah yang ya memberiku makan. Saya keliling-keliling itu baru di Pakistan, ada rumah sakit itu pintu gerbangnya ditulisi fa idza maritu fahuwa yasfin. Wah ini cocok. Pulang dari sana jenguk teman di rumah sakit Haji Surabaya, nggak ada tulisannya begitu. Di kamar-kamarnya itu juga nggak ada itu doa-doa yang diajarkan Nabi. Nah, akhirnya saya ketemu direkturnya dulu, kalau nggak salah Dokter Kabat, karena saya kenal dengan beliau. Saya bilang, Dok, itu loh rumah sakit haji, ya rumah sakit brandingnya Islam, kenapa nggak ada tulisan di kamar-kamar itu yang doanya Nabi, ya Allahumma rabbanas isfi antas syafi sampai terakhir.
Lek gak ngerti takon, tanya itu teman-teman yang di IAIN dulu kan, masih IAIN belum UIN. Di IAIN itu tanya itu. Para dokter, para profesor itu doa penyembuhan yang diajarkan Nabi. Kalah sama rumah sakit Mojowarno. Kalau pagi itu ustadz-ustadzahnya di sana datang, ya, diberkati Bapak, kan begitu loh. Yang pernah dirawat di sana tuh, didoakan siapa? Emang doakan kiai. Nah, iya. Terus perasaannya begini, etikotnya itu. Ya Allah, kok enak di sini ya sama di sana itu. Padahal di sana boloku itu di sana. Itu pagi-pagi sudah didatangi, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, semoga cepat sembuh ya. Bolo sampean dewe rumah sakitnya kemproh dan dokternya nggak datang-datang lagi. Nah, orang disugesti ya nggak sembuh. Ya. Minimal masuk rumah sakit, pintu gerbangnya itu faidha maritu fahuwa yasfin. Itu nggak sampai minum obat karena sudah membaca itu, kolbu kita tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, melangkah satu langkah masuk langsung sembuh. Nah ini sains tidak berjalan bersamaan dengan keyakinan, dengan agama. Nah, fahdi min hal sahilin ila sahil. Jadi jalan kita itu jauh ya, seperti mengarungi laut dari tepian ke tepian, dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba itu kalau orang sakit, apa kata orang kan didatangi. Apa pernah orang sakit itu nggak usah ke rumah sakit dulu nak, Abah mau ke kamar dulu ini. Kenapa Bah? Mau kholwat dulu mau mengadu sama Allah, kenapa kok Bapak sakit? Apa perlu ada yang disolat tobati? Apa perlu sholat tasbih? Kan gitu. Kalau sudah sakit bingung di HP, JKN tadi masih aktif enggak ya? Yang aktif kan harusnya hubungan kita sama Allah. JKN nanti waduh nunggak ini, terus pikirannya lain lagi. Nanti kalau ke rumah sakit jangan-jangan pelayanannya kurang bagus, sekian hari disuruh pulang, sudah ini negatif thinking sudon. Nah, padahal kalau kita ngaji di Quran kan fa'ufawwidu amri illallah. Katanya kalau sholat semua perkara diserahkan pada Allah. Kita ini kan sukanya mengambil alih perannya Allah. Sehingga di jalan yang luas itu kita sering tersesat. Nah, kadang ibarat motor sudah rusak, ini onderdilnya motor, kita belum pernah merasa alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Padahal kita dititipi oleh Allah organ kita, waktu pertama diberikan kepada kita dalam keadaan baik dan suci dan mulia. Karena perbuatan kita, organ-organ yang kita miliki baik jasmani maupun ruhani lama-lama rusak. Kalau rusak katanya ya Allah cobaan kok berat ini, kan mengadunya begitu. Coba kalau sehat sudah punya roadmap dalam setahun, nanti lebaran haji kita tur kemana. Coba kalau sakit. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang kalau sudah mendekati kehancuran barulah mengingat Tuhannya. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Terus Agus, apa wirid yang bisa menyembuhkan sakit saya Gus? Nggak ada kecuali kematian. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kata saya. Fi ba'di tariqi minal halaki baroza imanuhu. Ketika sudah mendekat dengan kebinasaan, nah barulah muncul ingatannya itu kepada Tuhan.
Ya Allah, ya aman, ya salam, ya Allah, ya aman, ya salam, ya hafid, ya hafid, ya hafid. Terus ya latif, ya latif, ya latif. Dulu waktu masih sehat ada temannya bertoriko, ya latif, ya latif, ya latif, diguyu. Setelah sakit parah, bacaan mantra apa aja dirapalkan. Akhirnya karena iman fasaja'ahu fatahmidu nironul wahsyati wal khaufi. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan menunggu organ tubuh kita ini hancur baru mencari Allah. Ya dinikmati hidup ini, wong hidup sekali. Mati itu pulang kampung atau tur? Mati itu kan sudah jelas dijelaskan oleh Allah, mati adalah pulang kampung. Tapi kok disuruh pulang kampung, disangoni kok malah nggak ada yang berani pulang kampung. Memang dulu di kampung waktu kecilnya nyolong, terus nggak berani pulang, di DPO sama polisi. Orang tasawuf itu kematian itu bukan kerusakan, tapi kematian adalah waktunya kita pulang kampung, halaman terakhir kita, ya ini kan di dunia dan kita pulang kampung. Kenapa pulang kampung kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok wayati badalha nurul insi, kok nggak ada yang punya aura-aura harmoni wajahnya itu kalau dibilangi sebentar lagi lo mati lo. Kemarin tetanggaku yang sakit seperti itu 2 hari lagi mati. Padahal kalau orang beriman dulu, para nabi, para wali-wali Allah itu kan kalau mendengarkan kematian kan sangat bahagia. Katanya dia mau berjumpa dengan pengantin baru. Orang sekarang enggak, didadekno manten tambah lari. Jadi kematian itu bagi orang tasawuf adalah pulang kampung. Nah kalau pulang kampung wajahnya harus berseri-seri, kelihatan bahagia dan sebagainya. Kita merantau pergi ke luar negeri, katakanlah ke Amerika, sekolah, sudah lulus S3 doktor PhD, disuruh pulang kampung nggak berani. Nah kenapa? Saya menyalahgunakan uangnya LPDP Gus. Nah itu kan masalah juga. Saya dulu beasiswanya begini-begini, karena akhirnya nggak berani pulang kampung. Jadi di jalan yang sangat panjang ini kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kita harus memiliki nurul insi. Insi bukan manusia, insi itu uns, ya nurul uns itu artinya keharmonian, harmoni, senyum, cerah, gitu loh. Ya kita lanjutkan dulu. Ya gulam, hai anak muda. Ya gulamu, hai anak muda. Idza ja'aka, apabila datang kepadamu apa ada penyakit, ya fastaqbilhu, maka sambutlah penyakit itu. Kalau kena sakit buru-buru ke dokter apa disambut dulu 3 hari baru ke dokter? Iya. Wong kalau sama rumah sakit nggak dimasukkan karena suhunya kurang 1 derajat, sudah ngamuk-ngamuk, ini sudah panas ini kok belum bisa diterima ini. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, idza ja'akat da'u, apabila ya datang kepadamu apa ada'u penyakit, fastaqbilhu, maka
sambutlah penyakit itu biyadis sobri, dengan tangan kesabaran. Waskun, dan bersikap tenanglah. Hatta, sampai yaji'u, datang apa ad-dawa'u, obatnya. Ya, kita sabar dulu, ya periksa dulu, di lab dulu. Waduh, labnya kok nggak cocok ini. Saya kasih tahu, jangan ke lab sana, itu alatnya sejak zaman Belanda belum diganti. Cari opini yang lain, opsi yang lain, ke lab yang lain. Wah, gak manjur berobat di sini. Bukan gak manjur, karena kita nggak bisa menerima keadaan sakit. Kenapa sih Allah menjadikan kita sakit? Supaya kita biar bisa membedakan makna mana nikmat sehat. Kalau nggak pernah sakit berarti kayak Fir'aun, nggak pernah merasakan nikmat sehat. Dikasih sakit mata itu tujuannya Allah biar hati-hati pakai mata. Mata sakit 3 hari, coba kayak orang buta enggak? Tapi kan diingatkan Allah, hai anak muda, jangan main game, HP-mu jangan terus-terusan, nanti kalau matamu sakit kamu nggak bisa melihat keindahan dunia. Hatta yaji'u, sampai datang apa ad-dawa'u, obatnya. Fa idza ja'ad dawa'u, fa'idha, ketika ja'a, telah datang apa ad-dawa'u, obatnya. Fastaqbilhu, maka sambutlah biyadis syukri, dengan tangan syukur. Ada orang kirim obat, terus obatnya yang nggak standar sama yang dia minum. Gus, saya biasanya itu ke dokter spesialis, ini dikirim Pak Kaji kok obat-obat puskesmas. Gus, apa bisa sembuh saya ini? Tuh. Padahal Allah mengajarkan pada kita, kalau ada orang datang bawa obat kan disuruh menerima. Yang menyembuhkan kan bukan obatnya. Obat itu hanya syariatnya saja. Rahasia penyembuhan tetap ada di tangan Allah. Saya punya ponakan, satu apoteker, satu dokter ini. Kena saking capeknya, ya, karena kena virus, kena apa, bolot-bolotnya, akhirnya kan apa? Apa tuh? Herpes. Saya WA, kena herpes kayak gini apa obatnya? Oh, bikinin resep yang bagus-bagus. Gak manjur, gonang Pak Mantri tambah waras. Ini dokter spesialis malah gak manjur, apoteker senior malah gak titis. Senangone Pak Mantri yang bayar selawe malah sembuh. Lah itu loh, kan berarti rahasia penyembuhan tidak pada tangan dokter spesialis, bukan apoteker senior. Padahal Pak Mantri itu tetangganya jenengan tuh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Dikasih obat apoteker luar biasa, dokter spesialis malah kaku semuanya. Loh, ini buktinya kalau ilmunya dokter itu ya tergantung dengan ilmunya Allah. Keyakinan otak saya, wah yang ngasih resep dokter spesialis kulit, yang ngasih obat apoteker senior. Wah, kita beli, seminggu tambah ngambrak, terus langsung coba kita ke Pak Mantri aja yang tidak punya gelar dokter tapi diperbolehkan praktek. Alah, cuman di hidubajin ini Pak Mantri sembuh.
Loh, itu kan Allah mengajarkan kepada kita nggak boleh terlalu pede dengan ilmu kita, walaupun itu dokter spesialis. Ya, kalau kita salah meminta kepada Allah, ya nggak sembuh. Karena apa? Kita sudah pernah dikasih contoh sama Allah dengan peristiwanya Nabi Musa. Musa sakit gigi kan begitu. Nabi Musa sakit gigi. Ketika sakit gigi, terus naik ke Gunung Tursina, ya Allah, aku sakit gigi, apa obatnya? Allah menjawab, tuh, ambil rumput Tiffany, kamu selipkan ke gigimu. Nah, akhirnya perjalanan lagi, sakit gigi. Setelah sakit gigi, langsung mengambil rumput Tiffany, nggak mengadu pada Allah. Ternyata 3 hari kemudian nggak tambah sembuh, tapi tambah bengkak. Akhirnya mengadu kepada Allah, ya Allah, gimana nih resepnya kok nggak cespleng, nggak manjur? Apa? Kemarin waktu saya pertama sakit gigi, kok kasih resep, disuruh nyelipkan rumput Tiffany di gigi, gigiku sembuh. Yang kedua kok nggak sembuh, padahal resepnya sama. Kata Allah, kamu sih setelah aku kasih resep kamu fotokopi, terus nggak ngomong sama aku minta kesembuhan. Memangnya yang menyembuhkan itu rumput. Nah, kan sama dengan begitu. Tetap kita seperti yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, mintanya kepada Allah, yang kita minum obat dari dokter. Ya, dokter itu diberi mukjizat Allah hanya sedikit, karena ilmunya Allah banyak, ya. Jadi keyakinan kita tetap kepada Allah. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, faidha kunta, nah, ya, karena obat datang bersyukur, alhamdulillah. Saya ini aja kalau flu, dokter yang nyuntik gak baca bismillah gak sembuh. Awal-awal saya dokter Teddy itu gini, dokter kok rambutnya pirang ini, dokter Teddy ya apa ini? Gak taunya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma tibil ba'sa. Oh, tiba yang genah dokter ini. Loh iya kan, dulu waktu dokter Teddy pertama praktek baru lulusin rambutnya pirang. Gak taunya terus tasbihnya muter gini, bismillah. Nah, akhirnya disuntik dengan itu, kok lama-lama kopiahan. Sekarang praktek terus pakai kopiah, pakai sarung. Terus saya ke dokter senior, ini gimana nih dokter, kok obatnya kalau motong dibolak balik, bungkusnya obat itu potong bolak balik ya, yang obat A dikasih sebelah kiri, obat B kasih sebelah kanan. Jadi kan maksudnya supaya pasiennya nggak tahu ini obat apa itu. Tapi kan dunia sudah canggih, waktu itu di browsing itu aja sudah tahu. Saking takutnya resepnya di copy sama pasiennya. Nah, akhirnya hanya flu, pulang dari Kalimantan, flu berat, tambah dadanya sesek. Karena apa? Tadi melihat kok kayak kelas banget sih nyuntik, padahal aku yang bayar. Ngasih resep padahal gitu kan kayak kelas. Nah, jadi fastaqbilhu biyadis syukri, jadi terimalah dengan tangan bersyukur. Faidha kunta, apabila kamu ala hadzal khali, dalam keadaan ini, ya, kunta, kamu berada fil aishi, dalam kehidupan dunia, al-ajili, al-ajili, segera selesaikan
al-ajili segera diselesaikan. Al-khawfu al-khawfu rasa takut. Minan nari dari neraka. Yakta'u dengan menghentikan. Akbadal mu'minina. Akbada jantung-jantung. Al mu'minina orang-orang beriman. Wa yusaffiru dan membuat pucat wujuhahum wajah-wajah mereka. Wa yukhazinu dan membuat sedih kulubahum hati mereka. Faidza tamakkana faidza apabila tamakkana kuat rasa takut hadza ini minhum pada diri mereka sabballahu sabba maka akan menuangkan siapa Allahu Allah azza wa jalla. Azza maha perkasa wa jalla maha agung. Ala qulubihim pada hati mereka ma'a air rahmatihi rahmatnya Allah walutfihi dan kelembutan Allah. Ya, jadi kita kalau mengalami kondisi ini di dunia, kata Syekh Abdul Qadir, nah rata-rata kan orang mesti takut, apalagi hasil labnya itu tidak menyenangkan. Terus dokternya masih muda lagi, kalau ngomong to the point, berbeda dengan dokter yang sudah sepuh, ngomongnya masih pelan-pelan. Ya. Akhirnya orang itu tambah takut. Kenapa takut? Mengalami kondisi yang tidak menentu. Di foto-fotonya ya, organnya rusak. Ya. Saya beberapa kali dari mulai sebelum Ramadan ini mengunjungi banyak teman-teman yang sakit, tetangga yang sakit. Kadang-kadang berpikirnya begini, ada yang sakit si A,
Saya kunjungi ke kamarnya. Ini ada di lantai VVIP. Ya, rumah sakitnya dekat sini lah, dekat-dekat sini, Wadas. Nah, sudah tahu diperiksa sakitnya ini. Malah tidak mau lanjut obat yang lanjutannya. Kalau sudah tahu obatnya sakitnya ini, oh berarti harus tindakan ini, kan harus mau. Ini nggak mau. Nah, ini kalau nggak mau berarti kata Syekh Abdul Qadir tidak mensyukuri nikmat. Allah sudah menampakkan penyakitnya, kok malah tidak mau ngambil penyakitnya. Alasannya takut. Takut itu kan bukan pada pisaunya dokter, takut ya sama Allah. Ketika kondisi masih sehat, ya harusnya kita melakukan pengobatan. Ketika dioperasi, ini kan masih sehat. Lah lama-lama akan ngedrop. Setelah ngedrop baru berobat. Setelah berobat, kata orang Jawa, ladala. Ladala apa? Tibae iki mang jalaran. Tahu jalaran? Ya itu masalahnya, sudah dikasih ilmunya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu sudah dikasih tahu penyakitmu oleh Allah melalui dokter, ya kamu harus segera selesaikan itu. Apalagi kalau nggak perlu bayar, ya kalau nggak bayar kan ditanggung perusahaan, tanggung ini kan tidak apa-apa, segera selesaikan. Kalau ngedrop baru dia takut lagi baru tindakan seperti operasi dan sebagainya, percuma karena tubuhnya sudah tidak bisa menahan rasa sakit karena dioperasi. Saya pergi lagi ke satu tempat karena ada kabar orang sakit. Saya masuk ruangannya, kaget, loh Gus, kok bisa masuk ruangan pada waktu ini nggak boleh besuk? Oh ya bisa saya kok. Ya bisa. Terus saya nyuruh anak saya sama driver, tolong belikan nasi padang di sana ini, biar nanti bisa dipakai makan yang nunggu si sakit ini. Yaitu karena yang disuruh bocil, terus yang ngeterno ya bocil, ya cuma dibelikan nasi padang. Loh. Ya terus wongnya kok kon ngombe opo? Nah ini loh, kalah jam terbang kalau disuruh belikan orang nasi padang karena besuk, ya sudah ya karena perintahnya nasi padang, ya sudah bawa nasi padang masuk ke dalam kamar. Lah mana minumnya? Loh, apa salah minumnya? Inilah salahnya yang merentah, ya. Yang lebih dewasa saya tanya, kamu tadi gak mikir dah wong mangan itu nggak, kalau nggak pakai minum gimana? Sudah ambilin di mobil sana minumnya. Jadi orang itu kalau sudah kondisi seperti itu, tempat yang jauh pun didatangi karena pengen sembuh. Nah kata Syekh Abdul Qadir, kalau pengen sembuh kuncinya jangan takut, jangan mengeluh. Mengeluhnya apa? Saya berobat di sini Gus, di Geraha Amerta habis 300 juta Gus. Lah gue pilih mati apa pilih sehat? Ya sehat Gus. Ya sudah, uang bisa dicari, nyawa nggak ada serepnya. Yang butuh kasih sayangmu itu masih banyak. Loh, kadang-kadang cik mikir uang, padahal kita kemarin itu kan dikasih kelancaran rizki. Oh ternyata kita kemarin diberi kelancaran rizki oleh Allah, ada tabungan 500 juta itu ternyata oleh Allah disuruh untuk berobat ke rumah sakit, bukan menyesali uang yang hilang. Kalau Bapak Ibu menyesali uang yang hilang, apa mensyukuri nyawanya nggak melayang?
Loh, ini konstruksi berpikirnya Syekh Abdul Qadir. Kemarin kan kita dikasih rezeki lancar tuh sampai bisa nabung jutaan sampai 500 juta. Ternyata rahasianya Allah itu kemarin dikasih lancar rezeki, tabungan kita 500 juta, ternyata yang 300 juta untuk berobat, yang 200 juta untuk kawin lagi. Lah kadang-kadang kita kan mikirnya nggak seperti itu. Kalau nggak dijelaskan Syekh Abdul Qadir kan tetap, waduh, ini baru aja punya tabungan 1,5 miliar sekarang habis. Gus, saya suruh nginep aja 2 bulan 3 bulan nggak mau, Gus. Makanya renungi, syukuri. Allah mengirim rezeki lancar kemarin, ternyata tujuannya Allah untuk berobat. Untung dikasih lancar rezeki. Coba kalau nggak lancar rezeki, kamu kena BPJS yang cuma bayar 125, apa nggak 3 hari suruh pulang kamu? Nah, nah ya itu. Ini konsep berpikirnya orang beriman. Alhamdulillah kemarin Gus, saya dikasih rezeki lancar. Saudara yang pinjam uang saya nggak bayar, ternyata bayar. Saya uangnya dibayar utang, ternyata saya berangkat ke rumah sakit. Berarti kemarin saudaramu itu dikasih sulit rezeki untuk bayar kamu karena disuruh nunda. Kalau sudah dapat uang suruh ngantar ke kamu, itu berarti kamu berangkat ke rumah sakit. Allah kan sudah ngatur tuh sistemnya itu. Jadi hati kita supaya tidak gundah gulana. Alhamdulillah nang rumah sakit kok ya ono sing nyaur utang. Nah, terus kata Syekh Abdul Qadir Jalani, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'a rahmatihi wa lutfihi. Nah, kalau sudah seperti itu kan hatinya terasa nyes, adem. Pas nang rumah sakit kok ya ono wong nyaur utang, yo. Alhamdulillah, ya harusnya langsung sujud syukur. Ngene iki lho dhuwit iki mbiyen nanti tak ge tuku sawah, saiki entek ge berobat. Kan masih dibandingkan nyawanya dengan sepetak sawah. Padahal ini rencana pakai beliin motor cucu, pakai beliin motor anak, pakai ngeramik rumah. Akhirnya air itu nggak jadi dingin, jadinya panas. Kata Syekh Abdul Qadir, wa fatahallaha babal akhirati. Wa fataha, maka Allah membukakan laha, hati mereka, babal akhirati, pintu akhirat. Faya rauna, mereka dapat melihat ma'manaha, tempat yang aman, faida, apabila sakanu, mereka tenang, watma'annu, dan tentram, wartahu, dan mereka merasa nyaman, qalilan, sedikit saja, fataha, Allah membukakan lahum, bagi mereka, babal jalali, pintu keagungan,
Faqatta'a, maka Allah memotong qulubahum, hati mereka, wa asrarahum, dan rahasia mereka, wa asrarahum, dan rahasia mereka, wa kassaro, lebih banyak, khaufahum, rasa takut mereka, asyadda, yang lebih, minal awali, dari yang pertama. Ya, rasanya memang manusiawi ketika kita sakit pertama itu wis nazar-nazar dalam hatinya, kalau saya sembuh mau tobat, mau begini, mau begitu, mau nyumbang masjid. Ya, pokoknya pencitraan kesolehan-kesolehan di hadapan Allah semua diucapkan. Ya. Karena saking takutnya antara hidup dan mati. Terus temannya bikin status di story WA, seenak-enaknya tidur di kasur rumah sakit, masih enak tidur di galar rumah sendiri. Ya. Jadi ini pelajaran dari Syekh Abdul Qadir. Ketika masih sakit, wah, pokoknya janji-janji soleh kepada Allah itu diucapkan semuanya. Begitu sembuh, sedikit bisa beraktivitas, lupa dengan janji-janji kesolehan sosialnya. Ya, akhirnya rontoklah akhlak dari langit. Jadi hatinya ketika sakit masih menjadi tenang, ketika diberikan kesembuhan oleh Allah kembali tidak tenang. Karena apa? Merasa jenuh ketika sakit. Saya sudah sakit Gus sekian bulan, karena sakit saya nggak bisa kemana-mana. Kemarin di Balung Jeruk itu ada sound horror, saya sudah nggak bisa lihat Gus. Kemarin di Kediri ada Kediri Night Carnival, itu nggak bisa lihat Gus, hanya lihat dari HP. Saya malah lihat Gus itu ada di Jalan Doho Night Carnival. Iya, wong aku panitia Night Carnival. Loh, orang itu kalau di rumah sakit kayaknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua orang yang datang dimintai doa. Tolong doakan saya cepat sembuh. Masih gak mungkin bisa menyembuhkan, tetap dimintain doa. Sama dengan ketika kita jatuh ke sungai, kita kan sudah tahu yang namanya rumput nggak mungkin kuat kita pegangi, apapun kan kita pegangi dengan harapan rumput yang seperti itu bisa menolong kita, padahal ya tetap kejebur. Maka kita diajari oleh Syekh Abdul Qadir, ya, supaya hati kita itu disiram oleh air yang dingin oleh Allah, ya, dengan keharmonian, ya, ketenangan. Nah, sakit itu kalau kata Al-Quran semua sumbernya ada di dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Orang stroke itu dari mana sumbernya? Dari hati. Mikir apa sih? Mboten mikir Gus. Gak mikir memang, tapi ketika masih muda kerja pol-polan ngumpulkan uang, itu kan berat. Gak pernah ditimbang, gak pernah ditakar. Ternyata masa mudanya itu yang membuat dia stroke. Sama dengan begini. Teman-teman saya yang seusia, satu profesi saya bilang,
Kamu kalau minum kopi kok suka dikasih creamer, apa enaknya creamer? Oh enak mas, ini mas begini-begini. Ternyata creamer kan ya nggak menyehatkan. Karena kita tahu Allah sudah memberikan minuman kopi, ya nikmati kopinya, jangan ditambah-tambah. Akhirnya orang kena tumor di pankreasnya, orang kena tumor di ginjalnya, di empedunya, gara-gara mendolimi sendiri nuruti nafsu yang ada di mulut. Ya memang enak. Ada ini di sini anak masih anak-anak dari kecil minumnya apa? Minuman berkarbonasi, sasetan. Katanya kalau nggak minum itu nggak seger. Besok mau wisuda, sorenya begini. Nah telinganya keluar darahnya karena apa? Ginjalnya rusak. Nah itu kita oleh Allah nanti diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu sampai begini? Kenapa? Allah kan tahu itu kenapa organ kita rusak. Jadi selain dari makanan kalau kita menurut peta di Al-Quran, kerusakan organ kita dari makanan cuma 2%. Kalau orang beriman, ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Quran memberikan peta, kalau sakit di dalam diri manusia cuma 2, penyakitnya jasmani dan ruhani. Yang membuat sakit jasmani ini ternyata rata-rata sumbernya dari ruhani. Tetangganya beli mobil baru panas, bangun rumah baru panas, terus bangun rumah dikeduk dewe pondasine, sanak putune panas tonggone. Apa Jalil lho Kang, kau dintek duit ya, kok pondasi dikeduk dewe bu kaji. Itu tetangganya panas, ora gelem ngongkon tonggone, gak mau shift share rezeki, bagi-bagi rezeki. Oh. Itu yang panas bukan Abah Jalil, tetangganya Abah Jalil. Saya nggak memfitnah loh, tak delok dhewe lho. Kuline buka haji. Iya. Nggak apa-apa. Abah Jalil sehat, tetangganya sih nggak sehat, panas hatinya. Itu yang menyebabkan penyakit hati. Lama-lama fungsi hatinya sakit, akhirnya jadi kena tumor hati. Makanya kalau ada orang macam-macam itu jangan masukkan ke hati, cukup ditaruh di eksternal aja, di sound apa, di flash disk saja lah, nggak usah masuk ke hati. Kan orang yang seperti itu namanya aktualisasi di diri. Jadi kalau kita melihat orang lain seperti itu panas, ya lama-lama hati kita sendiri yang rusak. Lah secara medis namanya kena kanker hati karena sering sakit hati. Imam Ghazali menjelaskan hatimu harus dijaga. Kalau kita dulu ngaji kimia usahadah, kerusakan semua ada di hati bukan di otak. Ya. Fataha lahum babal jalali. Ya, kita lanjut. Fataha, Allah membukakan lahum kepada orang-orang beriman babal jalali, pintu-pintu keagungan. Saya enggak melarang Bapak Ibu yang enggak paham kalau Abah Jalil ngeduk pondasi sendiri, itu kan sehat. Ya. Itu yang patut dicontoh. Jangan negatif thinking, wah pelit Abah Jalil nggak mau ngerjain tetangga. Allah itu memerintahkan untuk menggerakkan organ tubuh. Di mana ada gerak, disitulah muncul keberkahan. Mentang-mentang sekarang sudah kaya nggak mau mengeluarkan keringat, semua diperintahkan untuk orang lain. Akhirnya sakit. Ya. Tapi kalau di sini saya mau besik-besik suket rumput di depan nggak berani, karena nanti kalau banyak orang turun, tuh saya yang bersihkan Gus.
Akhirnya saya punya bau suku kaki tangan, Pak Slamet, besok waktunya depan. Ya kalau bersihkan ya belakang aja. Okay. Orang-orang ini kan saya gini kan, orang-orang itu tulus apa pencitraan di depan saya. Lah ya kan. Jadi al-kharokah, al-barokah itu di dalam prinsipnya di mana orang mau bergerak, disitulah menemukan keberkahan. Jadi nanti kita tajdidun niat, memperbarui niat, pokoknya obah pasti mamah. Kalau orang Jawa paham ya, obah mamah. Belum obah pasti mangan. Jadi mau usaha apa aja yang penting usaha, nanti rizki itu yang ngatur Allah. Makanya fataha lahum babal jalali, maka Allah membukakan lahum mereka babal jalali, pintu keagungan. Faqatta'a, Allah memotong. Faidza tamma itu nggih. Faidza tamma, apabila tamma telah lengkap lahum bagi mereka orang-orang beriman. Kita bicara orang yang beriman. Fataha, maka Allah membukakan lahum bagi mereka, ya, mereka orang beriman, babal jamali, pintu al jamali, keindahan. Fasakanu, maka mereka tenang. Watma'annu, dan tentram. Watanabbahu, mereka tersadarkan. Watabawwa'u, dan mereka bersemayam. Watabawwa'u, dan mereka bersemayam darajatin, di berbagai derajat. Hiya, yaitu tobaqotun, tingkatan-tingkatan, syai'un ba'da syai'in, ya, sesuatu setelah sesuatu. Nah, kalau diberi sakit, kemudian tambah bersyukur, tambah imannya, tambah ininya, mengerti nikmatnya sehat, ya, maka Allah akan meningkatkan derajat orang-orang beriman dari satu derajat ke derajat yang lain yang tidak dimiliki orang lain. Ya, kadang karena sakit kita diingatkan oleh Allah, terus tersadarkan. Ya, kalau tidak tersadarkan, nah, ini berarti bukan cirinya orang beriman. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Nggih, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menarik sekaligus tentang penyakit. Nggih. Biasanya orang yang tahu tentang penyakit, orang-orang yang punya 60 tahun, posisinya selalu selalu rawan dengan penyakit. Terus kembali kepada sejarah Nabi Ayub.
Dan Nabi Ayub sakit itu seakan-akan tidak berobat, tapi dia hanya mengatakan yang doanya, Engkau ya Allah pengasih di atas yang pengasih. Jadi Nabi Ayub doanya hanya itu. Kalau saya baca di dalam itu ditanya, Engkau ya Allah pengasih di atas yang pengasih. Apakah pada waktu itu nggak ada dokter yang memberikan pengobatan kepada Nabi Ayub? Mungkin terima kasih. Nah, ada pertanyaan, Nabi Ayub kan sakit, kemudian tidak pernah berobat. Apakah dulu nggak ada dokter? Zaman dulu itu sebenarnya peradaban sudah maju, ada dokter. Sampai-sampai sakitnya itu mengelupas, itu kan jatuh itu. Terus diambil lagi, kamu jangan pergi, belum waktunya diizinkan oleh Allah pergi. Bisa nggak seperti Nabi Ayub? Nabi Ayub begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Nabi Ayub tahu kalau yang bikin sakit adalah Allah. Berapa lama sakitnya? 40 tahun. Kita masih sakit seminggu sudah ngamuk-ngamuk sama BPJS. Berarti kan nggak sadar itu kalau sakit yang ngasih Allah. Untung BPJS ngaver. Lah Nabi Ayub itu berdoa, Allahumma, apa doanya? Allahumma inni masaniyad-durra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, apa? Jadi Allah, Nabi Ayub itu kan tahu kalau sakit itu yang ngirim Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, tapi Engkau ini maha pengasih, yang lebih mengasihi daripada yang paling mengasihi. Makanya ya arhamar rahimin. Bisa nggak kita berakhlak kepada Allah seperti Nabi Ayub? Wong kaki kita kesandungnya misuh, ancuk. Iya kan? Itu akhlak kita kepada Allah. Kaki kita tersandung batu itu Allah memperingatkan pada kita. Bukan mata kita yang tidak melihat, tapi indera kita yang tidak melihat. Di mana indera yang tidak pernah melihat? Adanya di mata hati. Nah, jadi kalau ingin seperti Nabi Ayub, derajatnya ditingkatkan oleh Nabi Ayub, tapi kan berat, 40 tahun istrinya yang cantik ngajukan gugatan cerai ke pengadilan, minggat, anak-anaknya minggat, karena apa? Nggak tahan dengan baunya. Ketika kita sakit, pipis kita nggak dirawat anak-anak, BAB kita nggak dirawat anak-anak, sudah gimana? Ngelaknat anak apa enggak? Nabi Ayub tidak melanat anaknya. Harta yang segitu banyak habis untuk berobat, Nabi Ayub juga tidak ngeluh sama Allah. Malah kalau rontok penyakitnya dikembalikan lagi, rontok penyakitnya dikembalikan lagi. Karena apa? Nabi Ayub tahu kalau belum waktunya pergi, dia juga tidak akan sembuh. Kamu jangan pergi, nanti aku tetap sakit lagi kalau kamu pergi sebelum jadwalnya dipanggil oleh Allah. Kira-kira bisa nggak membayangkan seperti Nabi Ayub? Akhlaknya Nabi Ayub luar biasa.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub mengatakan kepada Allah itu kan yang zalim itu dirinya, bukan Allah yang ngasih cobaan. Kalau kita itu nuduh Allah ngasih cobaan enggak? Ya Allah, kok kasih cobaan kok berat, katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya kau tidak akan mencoba hambanya sesuai kemampuan, sakitnya cenut gini Gusti. Nabi Ayub tidak pernah ngomong seperti itu. Nabi Ayub ketika sakitnya cenut karena bakteri yang memakan tubuhnya, Nabi Ayub mengatakan apa? Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kula pun Gus subhanallah sampai ledeh cangkem kula. Makanya Bapak Ibu tidak dikasih derajat Nabi, dikasih kena gudiken 5 hari aja sudah dokter kulit kemana-mana dicari, di browsing di Google. Banyak nabi-nabi yang sakit, dia tidak mengeluh kepada Allah, malah Nabi seperti Nabi Yunus itu mengatakan dirinya yang mendolimi dirinya, dia mendolimi dirinya. Contohnya begini, kita kena penyakit sakit ginjal, gagal ginjal itu Allah yang mendolimi kita apa kita yang mendolimi diri kita? Sudah dibilang jangan minum minuman khomer, dalam bahasa Arabnya kan gitu. Oh enggak ada Gus, bir itu enggak ada di Quran, adanya khomer. Itu loh khomer tuh loh, di pojokan itu khomer itu, tuh khomer. Kalau nggak apa-apa bawa pulang aja. Mas Wedi saya suruh bawa pulang nggak mau. Loh, temen saya ngasih parselan, saya ngaji tasawuf dikirim parsel lebaran khomer, itu impor itu dari Belgia itu. Mas Wedi saya tanya, jangan pura-pura ngaji tasawuf aja nggak doyan khomer. Yang satu udah dibawa pulang Pak tukang saya, enak Gus, habis satu rumah. Itu khomer walaupun tulisannya non alkohol, tapi saya tetap menganggap itu khomer bagi saya karena itu termasuk minuman berkarbonasi. Saya maklumi, dia nggak tahu kalau saya sekarang ngaji tasawuf. Dipikir seperti hidup di Eropa dulu, waktu musim-musim dingin minum, karena cari jahe nggak ada, adanya yaitu. Tapi saya kan nggak minum, yang minum teman-teman saya nggak minum. Nah, lebaran dapat paketan apa ini? Wah, makanya saya sisihkan ke sana pas ngaji, jangan dibuang dulu. Nanti ngaji Fatkur Robani kan babnya sakit. Nah, itulah yang bikin kita sakit. Kebanyakan minum seperti itu, akhirnya ginjal kita rusak. Ketika rusak, mengatakan kepada keluarga, kepada teman, ya Allah, ujian saya kok berat ya, ujian saya. Ujian apa? Kamu yang merusak dirimu. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ya. Jadi apa yang menjadi sakit kita sebenarnya itu bukan karena dolimnya Allah kepada hambanya, ya dolimnya kita kepada diri kita sendiri. Makanya para nabi itu kalau mengajari berdoa kan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. Sayangnya kakek-kakek saya dulu, nenek moyang saya ngajari gitu mesti waktu subuh tambah ngantuk, cucunya nggak hafal. Saya karena sering ikut sholat subuh, nah jadi akhirnya hafal doa itu. Saya berdoa, ya Allah, saya mendolimi diri saya. Terus kita punya pekerjaan menguras energi. Saya kalau nggak minum ini Gus, nggak kuat Gus. Lama-lama kakinya dipotong satu. Itu apa memang Allah yang merusak? Yaitu satu botol aqua besar dikocok-kocok warna-warni itu kan? Ya memang iya.
Tapi dalam jangka panjang kita akan mengalami kerusakan. Jadi kita harusnya sejak awal sudah menjaga amanahnya Allah, ya, berupa fisik kita juga amanah. Ketika rusak nanti juga akan dipertanyakan oleh Allah di yaumil hisab. Bukan hanya harta, kerusakan fisik di yaumil hisab ditanya. Nah, di mahsyar nanti antara jiwa kita dengan diri kita ini saling berdebat. Dulu yang suka minum begitu bukan saya, Gusti, dia aja yang suka karena ini. Berdebat, akhirnya gak ketemu jalan. Karena apa? Jiwa kita itu bisanya melihat keluar karena mata kita ini. Nah, terus fisik kita ini nggak bisa berjalan kemana-mana kalau di dalam diri kita tidak ada jiwa kita yang di dalamnya ada ruh. Berdebat, akhirnya dipisahkan oleh Allah, disuruh ngambil mangga. Sudah, caranya gimana kamu, pokoknya kamu harus bisa ngambil mangga. Setelah itu kata tubuh kita mengatakan, hai jiwa, kamu naik ke pundakku supaya aku bisa ngambil mangganya. Nah, yang ngasih aba-aba itu adalah jiwa kita. Kanan dikit. Nah, atas ke atas, akhirnya bisa ngambil mangga. Apa kata Allah? Ya begitulah kamu di dunia saling bekerja sama. Antara nafsu sama akal kita saling bekerja sama. Mau nggak ngikut? Waduh, saya itu teman saya. Itu yang ini saya kan karena ikut. Nah, itu nanti di mahsyar karena debat kusir antara kita dengan jiwa kita, akhirnya Allah menguji kita, nanti suruh ngambil mangga. Kalau jiwa sendiri ngambil mangga ndak bisa, tubuh sendiri nggak bisa karena tidak punya kekuatan. Jiwa kita nggak bisa melihat apa-apa kalau tidak dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sakit pun juga sama. Jadi supaya tidak sakit, maka ketika sakit kita akhlaknya harus seperti Nabi Yunus minimal. Apa contoh terkecilnya? Ketika minum obat, Nabi Yunus itu kalau makan, ya, Nabi Yunus itu obatnya cuman makanan yang halalan thayyiban. Kalau dia ada makanan yang halalan thayyiban, dia makan yang lebih banyak. Kalau gak halalan thayyiban, makanya sedikit. Ketika makan bismillahirrahmanirrahim, dikunyah-kunyah, masuk ke tenggorokan alhamdulillahirabbil alamin, pelan-pelan. Kalau kita kira-kira seperti Nabi Yunus enggak? Ketika pahit gue seperti Nabi Yunus. Jadi itu kalau kita mengalami sakit seperti Nabi Yunus, ya kita akhlaknya harus seperti Nabi Yunus. Sakit apapun, walaupun flu, mentang-mentang flu itu penyakit ringan, ya kita bawa exhaler sama inhaler, disedot. Alhamdulillah, ini obat inhaler saya bisa melonggarkan saluran pernafasan. Coba kalau ini dirubah jadi oleh Allah jadi racun, yang kita hisap racun, walaupun itu secara medis bukan racun. Contohnya orang minum kesedak itu jadi mati. Makanya Nabi mengajarkan, orang Islam ini sudah diajarkan oleh Nabi totalitas. Minum nggak boleh glek, minumnya satu tegukan masuk, satu tegukan masuk. Ternyata kalau minum kita tidak satu tegukan masuk, nah itu dijelaskan di kitab akan merusak jantung karena kerja jantung berat. Nah ketika sudah sembuh, apa yang dikatakan oleh manusia?
Alhamdulillah sekarang saya fit karena saya setiap pagi olahraga, sepedahan keliling sampai Simpang 5. Lo nganggapnya sembuh itu bukan dari Allah karena dia olahraga. Olahraga ke Simpang 5 yang kelima kali jantungnya putus. Kata Allah, rasain lo. Dulu aku kasih sembuh, kamu bilang sembuhnya ini karena olahraga, bukan karena faidha maritu bahwa yasfin, ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Saya obat macam-macam gak sembuh Gus. Nah kenapa? Nah kamu ketika diberi obat oleh Allah, kamu tidak merasa Allah yang menyembuhkan. Obat macam apapun, dosis setinggi apapun tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya ditambah penyakit oleh Allah, gak bisa keluar angin, gak bisa kentut. Dikasih bonus dokter 5 juta, cuman bolong kentut itu 5 juta. Nah kalau kentut ya beretika, jangan pret. Nanti lama-lama disumpet sama Gusti Allah. Kentut kan ya ada etikanya itu. Jadi ya memang kita sering itu. Yang badannya cenderung gemuk-gemuk. Loh, badan gemuk biasanya suaranya nggak begitu besar, malah yang kurus itu suaranya besar. Ya makanya biar tidak disumpet sama Allah, kentut pun juga pakai etika. Dia ada lagi. Ini contohnya buatan kata sini aturakan apa Imron. Ini contoh-contoh orang biasa. Orang umum ini kalau ketika kena kesimpulannya terjadi bahwa penyakit itu kan dari dirinya sendiri. Lajeng nek pun dia penyakit yang ini mesti berobat. Karena bahwa aneh-aneh sih karena ingin sembuh. Lajeng sakit itu kan jawabannya cuma 2. Dan umpama buat waras berarti dia mati. Mati waktu diterangkan pulang kampung. Lajeng tenggene mriki iki enten tiyang sepuh dan merasa dirinya itu sudah tua. Boten enggak ada penyakit atau tidak gampangan wong iki boten loro. Ya karena merasa dirinya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Merasa dirinya sudah tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, sudah tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Merasa seperti itu. Lajeng tiyang itu minta mati kan kalau dibangani kalau kayak itu mati mau jangan bari mati mau kalau mulai kalau lebih cepat dan pulang kampung. Kira-kira pertanyaan seperti ini tidak bagus. Kalau yang mati tapi tidak mati ya nopo nih Gus. Nabi itu juga mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang sudah merasa lelah hidup di dunia, pingin mati, doanya Nabi kan gini kalau dalam bahasa Indonesia ngajarkannya, ya Allah kalau kehidupan ini lebih baik baginya maka hidupkanlah dia, kalau kematian ini lebih baik baginya maka wafatkanlah dia. Saya kalau ada orang gelenying begitu ya saya doakan begitu, ya Allah kalau kehidupan lebih baik baginya maka hidupkanlah, kalau kematian lebih baik maka wafatkanlah. Oh berarti itu ajarannya Nabi. Loh ada ajarannya Nabi. Jadi ada doa yang diajarkan Nabi ketika ada orang yang sudah merasa tidak tahan dengan hidupnya karena sakit, ya nggak usah dibacakan Yasin. Nah, kan ada orang, nah doa itu muncul ketika orang yang sudah sepuh, tapi dia kan merasa sehat, tapi merasa hidup di dunia itu sudah kayak nggak ada artinya, blenger lah, bosan. Ya, orang itu bosan. Makanya kata Nabi, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu hukumnya kesasar. Ini pun berapa tahun? Loh, di kitab itu kan lebih dari 70 tahun hukumnya kesasar. Untung kesasarnya masih ngaji tasawuf, berarti mencari bekal pulang kampung.
Jangan disangka umur 80 itu bangga. Itu di keterangan di kitab itu orang yang sudah tersesat, bahasanya tersesat. Kalau saya terjemahkan tersesat kan nggak enak ya. Yes, kesasar lah. Tapi ngaji tapi berarti tasih ada manfaatnya. Nah, makanya pulang kampung itu kan tiketnya itu hanya belajar ilmu tasawuf. Saya kapan hari kan ada tamu tanya ke saya pas lebaran, katanya saya ini mengajarkan tasawuf kok nggak seperti tasawuf yang dia pelajari. Loh, kenapa? Gus, orang-orang tasawuf itu rata-rata kan miskin, pakai kelompen, teklek, kopiah. Nah, pokoknya saya ini dikritiki terus, ngajarkan tasawuf kok tidak mencerminkan orang-orang yang sufi. Saya sampaikan begini, saya di sini itu tidak membenci dunia. Dunia itu saya anggap ujian, bukan musuh. Nabi itu tidak mengkultuskan dirinya miskin. Miskin itu sebagai kondisi, bukan sebagai identitas. Nabi kaya, istrinya kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya. Siapa yang nyuruh sufi miskin? Orang sufi miskin itu karena kurikulumnya salah. Ya, makanya saya sampaikan, ada orang yang datang ke saya itu bahwa kenapa saya mengajarkan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani mulai Sirul Asror sampai sekarang Bapak Ibu ngaji Al-Fathur Rabbani. Bapak Ibu kan di sini sudah bisa melihat bahwa mayoritas kita di sini kan 90% mengikuti madhab organisasinya NU. Orang NU itu kalau di sini setiap Senin itu membaca manaqib, dan Bapak Ibu kan juga membaca manaqib kan sampai jadi imam ya. Saya tidak melarang orang membaca manaqib karena apa? Mencari barokah, yaitu tabarrukan kepada Syekh Abdul Qadir. Lah saya jelaskan di sini ini orang-orang tahunya Syekh Abdul Qadir punya karomah saja. Makanya ngaji kitab ini saya perkenalkan kepada orang-orang yang ada di sini, wabil khusus itu orang Nahdliyin, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki intelektualitas yang tinggi, tidak hanya klenik saja yang dikuasai. Makanya ngaji Sirul Asror, ngaji Al-Fathur Rabbani. Karena apa? Kalau Bapak Ibu bertarekat kemudian tidak ngaji kitab seperti ini, ikuti tarekat Syekh Abdul Qadir Qadiriyah, ya nggak tahu apa-apa. Oh, nggak dikasih rambu-rambu. Sama dengan Bapak Ibu diajarkan menjadi pilotnya pesawat yang luar biasa, tapi dilarang mengendarai. Nah, terus saya juga ditanya, di tempatnya Gus Fit itu nggak ada acara zikir bersama, wirid bersama? Nggak ada di tempat saya. Kenapa kok nggak ada Gus? Saya tidak mendirikan thariqah. Kalau sampai saya mengajak jamaah saya itu zikir bersama, terus saya nggak bergabung di organisasi Jamiyah Ahlut Thariqah Mu'tabaroh, nasib saya persis Abah Jalil. Mesti disesatkan kelompok mayoritas. Padahal yang mayoritas itu nggak ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir. Datang kasih kitab wiritan ya, boleh gak iso utang. Loh, emang apa-apaan? Akhirnya kita ibadah kita beragama itu menjadi beban agama yang berat. Sholat 5 waktu itu adalah bel spiritual, yaitu jadwal spiritual mulai subuh, duhur, asar, maghrib. Nah, saya tidak seperti itu. Saya ajarkan bagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir,
dari sisi intelektualitasnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan sudah diuji oleh ribuan ulama di Baghdad, tidak pernah kalah. Yang ujung-ujungnya kata Syekh Abdul Qadir ketika sudah diuji oleh ulama-ulama yang menantang beliau itu, apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau Bapak Ibu baca di manaqib, ternyata Tuhan bapak-bapak ibu-ibu sekalian adanya di bawah telapak kaki saya. Karena apa? Banyak orang yang mengukur kesolehan di masa itu karena surbannya, karena imamahnya, ya. Ternyata semua itu predator. Sekarang kan lagi ngetren itu, ya. Saya tadi pulang dari lihat dulu, ini ada orang yang dari tetangganya Fir'aun ternyata jadi predator. Nah, karena kita itu sering tertipu dengan kesalehan-kesalehan yang dibangun dari kain-kain yang dipakai oleh orang. Nah, makanya kita ngaji kitab ini kan memperkenalkan Syekh Abdul Qadir dari sisi yang lain, bahwa Syekh Abdul Qadir juga jenius, juga intelektual, ilmuwan dan sebagainya. Tapi kalau saya bilang ayo ngaji Sirul Asrar, betul Gus, kalau tak amal manaqib ya Gus. Saya yakin para pengamal manaqib juga nggak paham maknanya. Nasibnya akan sama dengan anak cucu Nabi Ibrahim setelah ditinggal Nabi Ibrahim wafat. Anak cucunya itu menghafal suhuf Ibrahim wa Musa, tapi nggak ngerti maknanya. Apa nggak sama hari ini banyak yang hafal Quran tapi tidak tahu maknanya. Akhirnya Taurat berubah, Injil berubah. Nah, makanya saya perkenalkan Syekh Abdul Qadir tidak hanya memiliki karomah, tapi memiliki intelektualitas yang luar biasa. Ya kadang lucunya kan begini. Nah, ketika ngaji hikam saya tanya, Bapak Ibu ngaji hikam, memang thariqahnya Bapak Ibu Syadiliyah? Mboten Gus. Ya harusnya kan kalau minta ngaji hikam, tarekatnya kan harus Syadiliyah. Wong kula ten cukir Gus, thariqat kula ngene Mbah Yai Delan. Lah di sana kan ya Qadiriyah. Lah harusnya kalau thariqatnya Qadiriyah ngajinya Sirul Asrar. Terus tanya, Gus, ini di Qadiriyah itu kok wiritannya 165 kali. Zikirnya itu la ilaha illallah 165 kali. Ini apa Mando? Kok gak takok mursyidmu, kok takok aku? Punya mursyid yang di sana mursyidnya kan kamil mukamil. Saya bukan mursyid, saya ngaji kitab tasawuf. Tapi karena kalau saya nggak bisa jawab, katanya guru sufi tidak alamah nantinya. Kenapa itu 165? Kalau dilihat dari bobot hurufnya, di situ ilmu huruf ya jumlahnya 165. 65 itu 100 itu sebagai wiritan kita, 65 menghormati usia kita yang antara 65 maksimal 100. Itu rahasia orang tarekat. Jadi hitungannya itu nggak ngawur. Maka kalau Bapak Ibu mau cross check yang saya ajarkan dengan yang di tarekat yang benar-benar tarekatnya sambung sanadnya kepada Nabi, nggak akan ada bedanya. Bedanya di sini tidak melembagakan kita melalui ngaji ilmunya. Kenapa kok ayat kursi itu dibaca 313? Ya memang kalau dihitung menurut ilmu huruf bobotnya itu 313. Kemarin kalau minta saya ijazahi yang doa basmalah itu, kenapa dibaca 786 kali? Karena bobotnya basmalah dari ilmu huruf itu ya 786 itu. Jadi di wiridnya ya 786 sesuai dosis. Kalau sudah dikatakan 786 ya jangan ditambahi mentang-mentang kuat jantungnya. Kan gitu. Wah, kalau ini saya harus minum 2 Gus biar cepat sembuh. Lah,
Jadi kalau orang sufi ngajar tasawuf kan tahu itu kenapa ini totalnya sekian, kenapa ini ya. Kemudian supaya orang tidak berdosa membawa basmalah, maka nulis basmalahnya cukup 786, itu simbol dari gantinya kalimat basmalah. Kenapa Allah itu mesti 66? Ya karena bobot nilai huruf dari lafadz Allah itu 66. Allah, 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 66 selesai. Kenapa ya Latif itu kok bobotnya 120 Gus? Ya itu nanti kan kita kalau belajar itu kan kelamaan, butuh waktu lama, waktunya sudah mendekati garis finish ya. Garis finish itu kan bahasa Arabnya ajal, nah bahasa Inggrisnya border ya, bahasa Indonesianya apa? Tapel, wates. Antara itu kalau diutarakan Jombang dan Kediri lah, itu namanya border. Terus bahasa Arabnya ajal. Jadi kita punya pelajaran banyak sebenarnya dari Nabi itu juga banyak. Saya itu nulis sebenarnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, mau saya kasihkan Bapak Ibu sebagai bekal nanti kalau ada anak cucunya sakit gak langsung pergi ke dokter. Jadi maksudnya apa, kalau Nabi itu melakukan beberapa hal ini baru ke dokter. Orang sekarang imannya kan langsung ke dokter, bukan iman kepada Allah dulu. Gus itu kan teologis Gus. Jelas ngomong teologis kan berarti ngomongnya nggak bisa panjang. Ini ngomongnya realistis Gus. Loh, saya juga ngajarkan tasawuf yang realistis, makanya saya tulis tasawufnya realistis. Makanya ketika kita belajar tasawuf, jangan membenci dunia. Dunia itu sebagai kendaraan. Ya, kita tidak punya dunia. Memang dunia tidak dibawa mati. Kalau nggak punya dunia apa nggak terasa mati? Nggak punya dunia terasa mati. Untung Bapak Ibu punya dunia cukup. Ngaji hujan terus gini tadi kan nyampe ke sini karena apa? Dunia. Kalau nggak punya mobil apa nggak rasa-rasem. Nah, seorang sufi dulu Nabi itu tidak mengajarkan membenci dunia, tapi diajarkan untuk mengendalikan dunia. Masih ingat ketika turun ayat sholat Jumat di Quran surat Jum'ah, Nabi sedang sholat Jum'ah ya, terus pedagang dari Syam kan datang, kemudian sahabat yang lain lari karena takut tidak dapat barang dagangan. Ketika sahabat yang lain seperti itu, apa langit itu rontok? Kan enggak toh? Maka Allah menurunkan ayat berikutnya itu untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dunia. Orang yang tetap ikut sholat Jumat sama Nabi tidak dikritiki oleh Allah. Jadi kita tidak dilarang mencintai dunia, tapi tidak boleh terlena karena dunia. Sufi ini berubah karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu kalau ngikuti zaman Belanda itu inginnya negara-negara jajahannya itu religius. Bapak Ibu diajarkan bangun malam setiap hari, bangun malam terus. Karena apa? Supaya nggak bangun pabrik. Bapak Ibu diajarkan bagaimana komunikasi dengan langit, supaya ngurusi langit terus, supaya penjajah itu luasa menjajah bumi kita. Sadar nggak kira-kira 350 tahun itu yang diajarkan Belanda melalui Syekh Abdul Ghaffar. Siapa Syekh Abdul Ghaffar? Syekh Abdul Ghaffar itu nama aslinya Christian Senuh Hulchronje. Pelajaran tasawuf ini akhirnya diajarkan kalau kamu ingin dekat dengan Allah, kamu harus membenci dunia. Kalau kamu banyak dunia, kamu dibenci oleh Allah, katanya rakus. Terus badannya kurus, terus disuruh pakai kufiah. Kufiah itu apa? Bahasa Arabnya kufiah. Ini berasal dari kata khufiyatun ya, sembunyi.
Jadi harus menyembunyikan ilmu, menyembunyikan harta. Kan bertentangan sama ajarannya Nabi. Kamu puasa terus, nanti puasa kamu kurus, tambah puasa sunnah lagi. Nah, kita nggak sadar itu bukan ajarannya Kanjeng Nabi, itu ajarannya Syekh Abdul Ghaffar. Itu dulu nggak ada yang mengalahkan itu di Nusantara pada waktu masih dijajah Belanda. Syekh Nawawi Al-Bantani saja masih kewalahan menghadapi yang namanya Abdul Ghaffar. Kita diajarkan akhlak di atas sajadah, supaya nangis-nangis berdoa, ya Allah, dijak istighosan. Karena apa? Supaya kita tidak bikin nangis para penjajah. Ya enggak? Kita diajarkan suruh menghafal Quran ya sampai 30 juz supaya kita tidak hafal kode-kode teknologi. Hafal enggak ini kode teknologi? Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi itu akhlak untuk menang, bukan akhlak untuk pasrah. Kalau akhlak untuk pasrah itu ajarannya penjajah. Makanya dulu yang memberontak penjajah itu rata-rata imam tarekat. Ya, Mbah Yai Hasyim juga imam tarekat yang memberontak. Karena pemikiran yang maju itu ternyata orang-orang sufi. Ilmu pengetahuan peradaban kita Islam juga dari orang-orang sufi dari Persia. 90% peradaban Islam dibangun di Persia. Makanya Persia dibenci sama negara-negara itu karena apa? Ya maju, karena nggak mau tunduk. Ya, jadi tasawuf jangan disalahartikan. Jangan membenci dunia, kelolalah dunia. Jangan urusan langit terus nanti urusan bumi dijajah orang. Bangun malam setiap malam, nggak apa-apa, biarin ajarin. Maunya Belanda itu kita itu religius. Agama apapun religius di Indonesia. Islam religius, ya, kemudian Hindu, Buddha semuanya religius. Karena apa? Biar tidak melawan Belanda. Disuruh bikin majelis-majelis zikir la ilaha illallah, nangis-nangis ya, tapi tidak bikin nangis Belanda. Sadar nggak kira-kira? Nah, saya menjelaskan nanti, makanya di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani kan ya sudah seperti itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau mengikuti para khalifah-khalifah yang memeras keringatnya rakyat. Untung khalifahnya di zaman Syekh Abdul Qadir itu masih ada keturunannya Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu tidak ada darahnya Nabi, tak perkes kamu. Akhirnya apa? Dikasih Syekh Abdul Qadir Jailani, dikirim buah yang mahal-mahal. Setelah dibuka oleh Syekh Abdul Qadir, isinya apa? Belatung. Karena apa? Itu di manaqib yang dijelaskan, isinya belatung. Karena apa? Itu meres yang namanya pajak dari rakyat melebihi batas normal. Semuanya dipajeki, makan dipajeki, kentut dipajeki, kencing pajeki. Emang di terminal nggak dipajeki? Dia dipajeki. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tasawuf realistis yang bisa mendamaikan antara orang-orang ahli fikih, fuqaha sama ahli hakikat adalah Imam Ghazali, yaitu dengan nulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya Imam Ghazali menjelaskan tasawuf falsafi, tasawuf amali, tasawuf akhlaki. Nah, Syekh Abdul Qadir kan juga menjelaskan banyak hal yang ada di dalam kitab ini, ya. Cuman kitab ini kan ya tebal. Tapi kalau ngajinya sudah pinter ya cepet ngaji ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang di Zoom.
Ya bangun malam iya, tapi juga harus bangun pabrik. Semenjak Baghdad yang namanya Baitul Hikmah hancur, sampai hari ini kita terpuruk. Ya, peradaban ini akhirnya tidak dibangun oleh umat Islam. Padahal yang bikin kemajuan dunia itu umat Islam di zaman itu. Ya. Nah, makanya kita ketika sakit, ya etika sakit sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ya. Kalau obat datang bersyukur, kalau obat belum datang sabar. Kata Nabi setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Pasti ada obatnya. Ketika Allah memberikan keluasan rizki kepada kita, ya kita harus sadar, alhamdulillah kita diberi keluasan rezeki oleh Allah. Oh ternyata untuk berobat. Nah, itu orang beriman, tidak menyalah-nyalahkan Allah. Kita diberi kesembuhan oleh Allah melalui dokter, ya alhamdulillah saya masih dipertemukan Allah dengan dokter yang profesional. Coba kalau nggak profesional, Pak, kemarin pasien saya sebelum Bapak kondisi seperti ini nggak mampu bertahan seminggu, Pak. Kadang-kadang kan ada dokter yang begitu, walaupun di sekolahnya dia sudah ada etika yang luar biasa, kode etik yang luar biasa. Kadang-kadang emosi melihat pasiennya, dibilangi kok angel banget. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, supaya kita diganti oleh Allah nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita kan harus sadar, kalau mata kita yang sakit, yang disuntik kan bukan mata. Kenapa nggak tanya sama dokter, dok kenapa yang disuntik bukan mata saya, kok pantat saya? Nah nanti kalau ngaji filsafat, etika kedokteran dan etika ngaji begini kan berbeda. Kalau etika kedokteran buka-buka auratnya perempuan kan nggak apa-apa, mau ngoperasi. Kalau etika kita gini kok buka-buka aurat perempuan kan dikira predator kita. Ya. Nah, seorang sufi kita harus mampu menempatkan akhlak kita di hadapan Allah. Ketika dikasih keluasan rezeki, syukurnya ditambah. Ya, ketika dikasih kesempitan rizki, berarti sabar kita ditambah. Kita selalu positive thinking kepada Allah, husnudzon. Para sufi tidak pernah suudzon kepada Allah. Ditunda itu berarti ada maksud yang tersembunyi dari Allah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah ya pada diri kita, fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu bi asya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la angusa abadan wa lazimna al istiqamah la aziu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika
tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la khawla wa la quwata illa billahil azim. Alamu anallah ala kulli syai'in qadir wa anallah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.